Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, bagus, masuk semua. Semoga kalian menjadi anak yang sukses ya. Agar pembelajaran kita menjadi nyaman, kalian terlebih dahulu mengecek sampah yang ada di bawah meja kalian. Jika ada sampah, silakan buang di tong sampah. Nah, jika sudah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan keterampilan hasil laporan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks. Yang ketiga, dengan menerima hak dan kewajiban, siswa mampu memilih dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan memilih hak dan kewajiban, siswa mampu menunjukkan dan ikut serta dalam hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menyebutkan dan mengkategorikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Adapun cakupan materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang informasi dalam wawancara, dan yang kedua hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan yang ketiga variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif kontrol yang baik dalam permainan bola kecil. Baik, kita mulai, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Nah, untuk mengingatkan kalian ke pembelajaran sebelumnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, jika sudah, kalian tulis di buku kalian masing-masing tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca dan mencermati keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara di buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang kegiatan wawancara. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara itu, yang pertama, buat janji terlebih dahulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nah, yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya tuh datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik itu harus mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yaitu 5W+1H. Nah, yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, ketika sedang melakukan wawancara itu, ada kalanya kalian yang pertama yang harus dilakukan yaitu memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum wawancara.
Nah, yang kedua itu sampaikan tujuan dan maksud kalian dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Dan yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Nah, jika suasana sudah cair, barulah hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara kalian. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku, catatan, alat tulis, atau alat rekam saat melakukan wawancara agar kalian bisa menulis hasilnya di buku catatan. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang ke-8, hindari memotong ucapan jawaban dari narasumber. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Dan yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi jawabannya itu tidak perlu kalian catat semua, cukup ambil kesimpulan saja. Nah, setelah melakukan wawancara, ada kalanya kalian harus mohon diri dulu, mengucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf. Setelah melakukan wawancara, kalian akan membuat laporan hasil wawancara, yaitu format menulis laporan hasil wawancara terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kalian melakukan wawancara tersebut. Nah, yang kedua tujuan. Tujuan ini biasanya berisi maksud dan tujuan kalian melakukan wawancara ini. Nah, yang ketiga topik wawancara. Topik wawancara ini bahasan apa yang akan kalian ingin bahas dengan narasumber. Dan yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Misalnya waktunya itu pada pagi hari dan tempatnya misalnya di rumah narasumber. Nah, yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Yang keenam, hasil wawancara. Yang ketujuh, kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan dengan narasumber. Nah, jika sudah, kalian akan berlatih melakukan wawancara. Silakan kalian bentuk kelompok yang berisi satu kelompok yaitu 3 orang, di mana salah satunya ada menjadi pewawancara, narasumber, dan menulis hasil laporan wawancara. Kalian akan mempraktekkannya ke depan. Ibu beri waktu 20 menit mencari latar belakang, tujuan, dan topik wawancara yang akan kalian lakukan. Jika sudah, Ibu akan memanggil salah satu kelompok di kalian. Apakah sudah, anak-anak? Nah, jika sudah, baik kelompok kamu maju ke depan untuk mempraktekkan wawancara yang sudah kamu buat. Wah, bagus ya wawancara teman kalian. Coba tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, baik anak-anak, silakan duduk. Nah, jika sudah, kalian duduk di bangku kalian masing-masing dan simpan hasil wawancara kalian. Baik, Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, sebagai seorang manusia, kita harus melakukan hak dan kewajiban. Apalagi kita sebagai anak, terutama kalian. Nah, kewajiban sebagai anak di sekolah, kalian harus yang pertama menghormati guru. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh, memberi keterangan bila berhalangan masuk sekolah. Dan yang terakhir, mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, tadi itu beberapa contoh kewajiban anak di sekolah yang harus kalian lakukan.
Nah, di samping itu, jika kalian sudah melakukan kewajiban kalian akan mendapatkan hak sebagai anak di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan bimbingan dari guru. Yang kedua, mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang ketiga, meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, mendapatkan nilai. Yang kelima, didengar saat berbicara. Yang keenam, disapa dengan lembut. Yang ketujuh, bermain dengan teman. Kedelapan, didoakan. 9, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, itu tadi beberapa contoh hak yang kalian dapat di sekolah. Nah, untuk mengaitkan ke pembelajaran kita yaitu tema tentang tumbuhan. Di sini ada hak terhadap tumbuhan. Nah, di mana yang pertama yaitu mendapatkan oksigen untuk bernafas, mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan yaitu misalnya seperti jagung, padi, sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, mengolah tumbuhan menjadi obat, misalnya itu jahe, kencur dan kunyit. Yang keempat, mendapatkan lingkungan indah. Itu contohnya misalnya untuk tanaman hias. Yang kelima, mengolah tumbuhan menjadi industri. Misalnya di sini yaitu industri karet dan industri kelapa sawit. Nah, kewajiban kita sebagai siswa yaitu harus memelihara tumbuhan. Yang kedua, merawatnya dengan baik. Yang ketiga, membudidayakan dengan tepat. Yang keempat, menanam dengan baik. Dan yang kelima, melestarikan tumbuhan tersebut. Nah, apakah kalian sudah merawat tanaman yang kalian tanam sebelumnya? Nah, jika sudah, coba sekarang kalian membuat jadwal untuk melakukan perawatan tumbuhan yang sudah kalian tanam sebelumnya. Misalnya yaitu berisi tentang penjelasan apakah tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu apa saja yang sudah kalian lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut beserta penjelasannya. Yang ketiga, apa yang belum dapat dilakukan dengan baik beserta penjelasannya. Nah, jika sudah, sekarang kalian harus menuliskan di buku kalian akibat dari melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam. Apa saja akibatnya dan kalian catat di buku catatan kalian. Jika sudah, ibu akan memanggil kalian secara acak untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, baik anak-anak, bagus semua jawaban dari kalian. Ibu akan secara acak memanggil kalian untuk merefleksikan dan menyampaikan hasil kerja kalian di depan kelas. Ibu akan memanggil salah satu nama kalian. Silakan maju. Ibu sudah mendengar pendapat dari teman-teman kalian di depan kelas tadi bahwa pendapat kalian sangat-sangat baik dan bagus. Baik, selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang permainan bola kecil. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu permainan bola kecil? Nah, permainan bola kecil adalah permainan yang menggunakan bola berukuran kecil. Contohnya seperti ini anak-anak. Pasti di rumah kalian ada salah satu yang memiliki bola seperti ini, bola kecil. Nah, contoh permainan bola kecil itu seperti bola tenis meja, bola kasti, bulu tangkis, golf, dan tenis lapangan. Itulah tadi beberapa contoh permainan bola kecil. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Nah, ayo anak-anak, kita berlatih kembali menggunakan bola kecil. Ibu persilakan kalian untuk mengganti baju olahraga kalian. 15 menit ibu kasih beri waktu ya anak-anak. Jika sudah, kembali ke kelas ya anak-anak. Kita akan coba berlatih untuk memainkan bola kecil, yaitu permainan bola zigzag. Nah, ibu akan memberikan penjelasan sedikit sebelum kita bermain. Nah, permainan bola zigzag ini dapat melatih ketangkasan, keseimbangan, ketelitian, dan kekuatan otot kaki. Selain itu, permainan bola zigzag ini mengandalkan kekompakan untuk memenangkan permainan.
Maka dari itu kalian akan ibu bentuk kelompok untuk memainkan bola zigzag. Nah, permainan ini secara umum adalah untuk melewati halang lintang. Nah, halang lintang ini berupa lintasan yang berbentuk zigzag. Selain itu, permainan ini juga menerapkan suatu sistem estafet. Jadi kalian harus bekerjasama dengan tim sekelompok kalian agar permainan ini berjalan dengan lancar. Nah, permainan bola zigzag ini menggunakan satu bola untuk memainkannya. Nah, sebelum kita melakukan permainan, kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita lakukan pemanasan. Yang pertama, peregangan. Yang kedua, memutar pinggang. Yang kedua, menekuk badan, tangan, dan kaki. Yang ketiga, memiringkan badan. Yang keempat, membentang tangan dan kaki. Misalnya seperti ini, membentang tangan, memutar badan menghadap ke kiri, ini ke kanan, dan ke belakang. Kemudian minta beberapa siswa untuk memimpin pemanasan di depan teman-teman yang lain, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Nah, mari anak-anak kita praktekkan bersama-sama cara bermain bola zigzag. Nah, tadi kali kita sudah melakukan praktek permainan bola zigzag menggunakan bola kecil. Nah, selanjutnya sekarang ibu memberikan kalian sebuah tugas. Nah, kalian di sini sekarang menuliskan permainan apa yang termasuk ke permainan bola kecil. Tulis di buku latihan masing-masing ya anak-anak. Beri waktu kalian 15 menit. Nah, jika sudah, silakan kumpulkan ke depan hasil tugas kalian yang tadi sudah ibu berikan. Kalian merasa senang dan bahagia tentang materi pembelajaran hari ini? Wah, berarti pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang kita pelajari tadi, yang pertama adalah bagaimana cara mewawancara. Yang kedua yaitu kalian mengetahui hak dan kewajiban kalian sebagai anak, dan bagaimana cara kalian merawat tumbuhan agar bisa mendapatkan hak dan kewajiban kalian. Dan yang ketiga, kita belajar tadi tentang permainan bola zigzag. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, bagus, berarti kalian sudah mengerti ya apa yang telah ibu sampaikan dan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Nah, agar kita tetap semangat, mari kita menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, 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 si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pulang ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu agar kalian sampai di rumah dengan selamat dan apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.